wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruh haqqa astaghfarihi wa bihi nasta'inu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wahdini wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu adzim. Surat Al-Baqarah ayat 218. Ingkang kinurmatan Syaibul Hajat, Tua Takmir Masjid beserta pengurus rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tokoh masyarakat, kampung Sumawono Putri ingkang kita muliakan rahimakumullah, wabil khusus lajeng jamaah sedaya ingkang kawula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini saya bisa sowan lagi yang kedua kali atau Bapak, ini saya digawi sowan mriki untuk silaturahmi. Alhamdulillah pas tahun baru ini, kalau ini Jumat itu tahun baru Islam. Jadi hari ini tanggal 3 nih. Bukan mau papat nih. Sebenarnya serapal. Oke, tanggal 1 ini Jumat. Tanggal lurus tuh, ini tanggal telu Rabu papat, karena jam 6 tadi sudah masuk tanggal 4 Muharram 1447 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, sholawat salam kita unjukakan datang Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kita antu syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terus peristiwa tahun baru Islam itu kan bermula dari hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kemudian kalendernya itu dimulai dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Rasulullah sampun situ. Ada pembuat kalender oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga peristiwa pindahnya Rasulullah itu sudah berlangsung 1447 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya niat Rasulullah hijrah itu di bulan Dzulhijjah, sebulan sebelumnya. Nah, tapi baru terlaksana sebulan kemudian. Nah, ini sehingga titik tolaknya oleh Sayyidina Umar itu ada di tahun 1447 Hijriah. Nah, monggo kita sedikit melihat ke belakang ya, tentang perjuangan Rasulullah. Mungkin nanti bisa kita ambil pelajarannya. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita pahami tentang hijrah. Nah, hitungan itu dimulai tahun pertama hijrah. Tahun pertama Rasulullah jadi nabi itu disebut tahun pertama kenabian. Itu ketika menerima wahyu Al-Quran. Ya, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 10 tahun mulailah Rasulullah itu hidupnya menjadi tidak nyaman, karena harus menyiarkan agama Islam bertentangan dengan jahiliyah yang sudah mengakar. Akhirnya 10 tahun itu hidup beliau sungguh sengsara di dunia. Ya. Wajah beliau tidak pernah lepas dari kotoran unta, tidak pernah lepas dari kucuran darah, dari lubang karena dilempari batu. Jadi senangannya bandung bingung. Sampai gigi beliau patah itu ya, di Taif itu dan sebagainya. Nah, untung ada 2 orang hebat yang melindungi Rasul, yaitu satu Abu Thalib sebagai pelindung dari sosial politik karena paman beliau tokoh. Yang kedua itu istri beliau, yaitu Siti Khadijah Al-Kubro Al-Muwalid. Nah, Siti Khadijah Al-Muwalid itu istri Rasulullah, adalah pensupport finansial, ada keuangan, karena Siti Khadijah itu perusahaannya itu kira-kira menguasai 70% ekonomi Mekah. Oh, keren kan ini, 70% loh ya.
Tadi pengidakan Bapak tadi BPJS itu surah kanggo. Ngeluhi Pertamina ya. Tapi itulah Gusti Allah ngatur. Setelah menikah Rasulullah, habis itu harta yang 70% ekonomi Mekah. Semuanya dipakai untuk mendukung Rasulullah SAW. Karena kan di embargo, jadi embargo sehingga kegiatan ekonomi umat itu tidak berjalan. Akhirnya habis uang dari Siti Khadijah Al-Kubra. Ya, itulah perjuangan ya, akhirnya ujungnya tapi tiba-tiba Allah berkehendaklah Siti Khadijah Al-Kubra Al-Walid kapundhut sedo di tahun ke-10 kenabian. So 2 minggu akhirnya Abu Thalib dipanggil juga. Jadi ini agak membuat pertanyaan itu. Kenapa pada saat Rasul itu butuh perlindungan yang sejati justru dipanggil orang-orang hebat itu. Lalu Rasulullah sedih lah. Nah, Isra Mi'raj itu tahun ke-10 kenabian. Isra itu justifikasinya di surat Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu Sidratul Muntaha. Yang menarik dari Isra Mi'raj, surat atau ayat yang dipakai untuk justifikasi itu ternyata di 2 ayat berbeda. Suratnya jauh berbeda. Al-Isra itu di surat ke-17. Lalu kalau Mi'rajnya menikah di surat menapa Bapak? Surat Tanah. Di surat An-Najm ya. An-Najm itu surat ke-53. Ayatnya 14, ngindati Sidratil Muntaha. Nah, kemudian Rasulullah gondol membawa risalah sholat. Dan sebenarnya di Al-Isra itu kan salah satu dasar yang namanya barokah. Jadi barokah itu turunnya seperti apa itu sebenarnya ada di Al-Isra itu. Tapi saya tidak akan ke sana. 3 tahun kemudian, tahun ke-13 menjadi siksaan untuk jamaahnya umatnya Rasulullah. Ada yang dipendam di dalam tanah sehingga tinggal kepala sampai dehidrasi. Tangan kanan itu ditarik ke kanan, tangan kiri ditarik ke kiri sehingga badannya terbelah. Itu biasa. Ada yang dipotong tangannya, hidungnya, telinganya sampai potongan terakhir baru meninggal. Nah, itu juga ada. Karena untuk mempertahankan Islam itu. Jadi pengorbanannya luar biasa. Ini awak dhewe sakniki yo belum apa-apa. Padahal kita akan mendapatkan surga yang sama dengan yang diberikan pada sahabat itu. Betul tahun ke-13 beliau akhirnya pindah. Justifikasinya surat Al-Baqarah 218. Sebenarnya Al-Baqarah 218 itu kalau kita telusur itu menjawab yang Al-Baqarah 215. Am hasibtum, apakah kamu mengira kamu adalah takhalul jannah, kamu akan masuk ke dalam surga sebelum kamu terbukti sebagai orang berjihad dan bersabar. Sama dengan Ali Imran 142. Hingga jawabannya menjadi innalladzina amanu wahdini wahajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Orang beriman itu ya cirinya loro, 1 berjihad, 2 hijrah. Untuk apa? Ulaika yarjuna rahmatullah, supaya kamu dirahmati Gusti Allah dan ghafurur rahim, diampuni serta diberi kasih sayang. Jadi konsepnya kan jihad. Jadi Rasulullah itu tindak itu jihad. Bapak Ibu kan sekarang sedang jihad gitu, bangun masjid ini ya jihad. Karena jihad itu di dalam Al-Quran disebutkan 41 kali. Yang semuanya artinya perang, jihad itu. Tapi perang yang bunuh-bunuhan itu hanya 3. Yaitu mau perang Badar nih. Yang lain itu perang terhadap kemiskinan, perang terhadap kemalasan, perang terhadap kemelaratan dan sebagainya. Nah, lajeng singkat cerita Rasul tidak Mekah, Madinah berdua kalian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bapak Ibu kita ini sakit bayangin betul. Mekah dan Madinah ini ngalor mengidul. Pengitan, kita lalu Prambanan. Kepala asap ya.
ngalor gitu, ngalor. Arane pokoke ngalor. Ya, terus niki Mekah, Madinah yo riko Kudus riko, nggih Jepara riko. Karena jaraknya 320 km, Jogja Surabaya. Itu 200 mil kan. Nah, itu ngalor. Ini nggih sik apa ngurus ngalor ngidul ya ning wong Yojo. Keluar Jogja ya ora tekon ngalor wong ngidul. Lah tekan Arab lak nggih gitu, Pak. Bapak Ibu yang gitu, sing umroh karo haji kan dari kesasar kok kaya wong Yojo. Masalahnya patokane lor ngidul ya. Ngetan wis digawa ya. Makanya kula nak haji umroh nih, kula ora tau nganggo klambi gamis nih kok. Klambi nama koko model Arab. Siji gitu, terus nganggo klambi Arab ning pesek. Lucu kula gitu ya. Akhirnya gua batik ngoten iki, Pak. Seneng lho gua batik go tekon-tekonan. Gua lak isi rada enom dadi rada. Pokoke lak sepuh-sepuh to nak haji. Pak harus ting-ating wis cedake ya. Dengan kesasar nggih. Nggih, Jawa wae ya. Pundi nganggo dian. Sesuk ya ono ning sono. Jembrane Pak Nurul. Ini sahib saya. Oke, saya suka MIPA itu ya. Langsung kula dulu. Gede tingak-tingak jangan pundi pesupen ini. Kira-kira hotel kula nu pokoknya lore Mekah. Banget tau ya. Kalau ming pikirane dhewe lore Mekah kali urang mondol. Oh ya sini lah dinamika gitu. Pokoknya nih kalau pengen mulai kan bingung, kadang-kadang dolali kan. Nggih aja. Mangke ngono nggih Pak Ustaz sareng nggih. Nggih. Mane wong akeh ngene iki kok piye rek Kang sing tenang mawon. Kula tunggu terowongan lor dewi. Ya. Terowongan nak puter iki ya. Lor dewi iki dia pede banget wong yo wis kebiasaan ya apa-apa lor gitu. Ini dadi petok ya ngono. Iki nak kabah lho, Umar Prawono sik kono Umar Prawono. Tegone marang budi jan ngulon. Wis pokoke ngulon tak bangga to, Pak. Sik kono, kula ngulon, sik kono ya ngulon. Pak Ustaz aku ya ngulon. Wong apa tak petuk niku. Petuk ya ben lak ijazah asli. Satu tepuk tangan jangan. Karena saya kena getahnya ya Pak. Pak Ustaz, UGM gue, lulusan UGM gue, profesor UGM gue, kalau pulang ngaji asli lah. Ayo nyata gundulmu ya. Oke, coba pada, soal urusan dunia yang ruwet nggih. Nggih, urusan ijazah ya iso bertahun-tahun. Kabeh sak Indonesia melu mikir. Ya boleh niku urusane wong gede-gede nggih. Sadhe ngaji wae. Nah, akhirnya ngalor, ada satu peristiwa hebat ya terkait dengan hijrah ini. Rasulullah itu kan pokoknya kalau Rasulullah moving bergerak itu pasti dakwah, maka harus dihalangi, itu prinsip dasar jahiliyah. Abu Lahab, Abu Sufyan, ya tahu Abu Sufyan, Abu Jahal itu satu trio nih. Abu Janda, Ramelu, rasa usul loh, ngisro, Abu Janda. Ya, langsung rapat ada suatu tempat. Jadi di sana itu dulu ada semacam lembaga itu, rapat ya, bangunan yang dibuat untuk pembesar, bahkan sampai orang biasa itu nggak boleh masuk di bangunan itu. Bangunan khusus untuk pembesar. Nah, rapatnya memutuskan kalau Rasulullah harus dihalangi, dibunuh. Nah, yang paling gampang kan ngumpul ke preman, gitu. Maka muncullah seorang nama Surakoh bin Malik. Surakoh bin Malik itu preman papan atas. Iya, sangat baik, saya macam Hercules barang.
Jadi memang kelompok kayak preman ini jangan kebian wis ono. Ora ming saiki ya Mas, cuman saiki kan dadi ormas. Mereka biyen ormas iki ora ngerti. Kita ini dereng seragam. Ya, itu hadiahnya luar biasa. Memang kan biasanya politik ini wani getih. Mbuh kuwi danane saka ngendi ketoke korupsi laptop. Rasane iki culung ya negara iki mboten. Wah, anak biyen halal haram lak gampang sapi ro babi gitu kan. Wah, saiki sing dipangan laptop dipangan, kita pertamak diombe, ya kan? Timah dipangan, ya terus kabeh dipangan. Jembatan dipangan, aspal dipangan, ya kan? Awang kuota haji dipangan, dan ini jadi masih. Kita itu kadang bingung ya Pak Ji. Kok bangetan kan lho, ora mikir lho. Cetok kuota haji kok dipangan lho. Anak liyane sing wangun gitu, haji to. Haji kok dikorupsi yo piye? 20.000 kursi ya sing ngene. Ana ping piro wae to. Wah, lho yo gede-gede gitu. Akhirnya nggih ngoten lho Pak. Urusan dunia kan ruwet tenan. Urusan akhirat itu gampang. Kaji kan urusan akhirat, nggih betul. Jadi kan sederhana urutannya wis ono, bayare wis ono. Tapi kan menjadi ruwet itu kan pasti uang yang mulai dalam tanda kutip bertingkah ngoten ya. Piye carane urusan dunia ini ikut campur. Ya niku 20.000 kursi yo diperjualbelikan. Dan yo piye kaji yo dikorupsi yo people. Ya sing dipercaya sapa? Wangel to negara. Sing niki yo Nadim ya gek kena niki ning hurung iki. Saksi kok yo. Saksi kan artinya kan yo ada dua sisi nggih. Dhek gak mlebu apa ora wis kuat-kuatan donga. Ya rasa gurih barang. Tambah-tambah ya tahu bakso itu gurih. Kok gurih. Jadi memang akhirnya ya surat Ar-Rum 30. Hidup itu fitrah. Fitrahullah itu ya, tidak pernah berubah. Fitrah itu dzalika dinul qayyim, berpegang kepada agama yang lurus. Itu surat Ar-Rum 30. Itu harus dipegang betul. Urusannya adalah urusan akhirat itu ringan, mudah. Tapi urusan dunia itu menjadi rumit. Nah saat ini yang rumit kan contoh yang paling gampang, hal sederhana jadi rumit itu kan kasusnya Gubernur Jawa Barat si Laman itu RK nih kan masalahnya sederhana ini jadi rumit mereka tidak berpegang pada dinul. Akhirnya si putri ini gue sempat jenengi bu sing meteng gue sempat jenengi Tejo Lisa Mariana. Wah, apa loh? Ini nak kula kan ming datar, sapa Lisa Mariana. Anak ibu-ibu yo ono Lisa apa? Rasa emosi biasa emosi. Itu Lisa Mariana. Iku kan anu to hamil jare iki gosip iki. Ora apa-apa minggu gosip Lisa Mariana ning sing siji kan pejabatnya ora ngaku. Ora apa-apa. Iki anu apa hamil ngoten kan iku. Yo aku kan ning karaoke nang Palembang. Mosok nyanyi-nyanyi iso hamil. Terus siji ra trimo iki fotone jejer iki pas nang Palembang ngoten kan. Aku lak editan. Dadi rame ra rampung-rampung. Tapi nggih niku urusannya urusan dunia ya ruwet. Kudune biyen iki ora usah ngejak Lisa nang Palembang. Ngejak Pak Rianto iki malah. Wis ora mungkin meteng. Nah, jadi memang urusan itu asalkan sudah fitrahnya Allah menjadi sesuatu cetung. Dinul qayyim itu kan kalau kita diciptakan dalam keadaan yang lurus. Ketika kita ciptakan dalam lurus itulah maka kita selalu bersegera untuk dekat dengan Allah saudara sekalian. Sehingga di surat Al-Mu'minun 12-14 itu kan sama dengan surat Al-Hajj ayat 5 tentang kejadian manusia. Nutfatan ala qatan mudghah. Ala qatan nutfah itu sperm, oocyte.
sel telur lalu menjadi embrio. Itu dipanggil oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 172. Ya, alastu birabbikum qalu bala sahibna in taqulu yaumal qiyamati innakuna an hadza ghafilin. Jadi Allah itu mengatakan hada birabbikum bani adama. Ketika diciptakan manusia keturunan Adam itu, maka Allah sudah mengambil syahadatnya. Wa durutihi wa asyadakum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahibna. Maka kamu masing-masing ala anfusihim tak tekoni alastu birabbikum, apakah kamu mau aku jadi rohmu? Lalu kita menjawab nggih qalu bala sahibna. Bala itu artinya tanpa jeda. Kenapa tanpa jeda? Nah ini prinsipnya. Kenapa tanpa jeda? Karena kita waktu jalan itu merasa tidak bisa hidup tanpa Allah. Karena kita itu sesuatu yang hina dina. Sehingga kalau kita itu pakai sejari ini, maka satu butir debu itu masih kelihatan kan kecil sekali. Embrio itu lebih kecil dari satu butir debu. Lalu menempel di rahim, bagaimana mungkin bisa hidup? Mekanisme makan nggak ada, mekanisme pernafasan tidak ada kok. Organ tidak ada, hanya lebih kecil dari satu butir debu. Tapi tumbuh gitu loh. Nah janin itu paham tentang itu. Makanya ditanya, kamu mau aku jadi rohmu? Maka janin jawab, gih, tanpa jeda. Jadi ketika kita itu ditanya oleh Allah, nah ketika itulah kita mengatakan ya. Yang kedua alasannya kita takut ditinggal oleh Allah. Karena begitu Allah tidak ada di situ, janin itu sudah mati. Dan ini menjadi ujian kita, sehingga Allah menjustifikasi ini di surat Luqman. Luqman itu surat ke-31, ayatnya 34. Innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazil wa'id wa ya'lamu ma fil arham wa ma tati nafsu madza taksidu ghadan wa tati nafsu bi'ai artin tamut innallaha alimun khabir. Kamu itu tidak tahu tentang waktu, kata Allah. Waktu itu kamu tidak tahu. Dua, tentang kebaikan diturunkan. Tiga, kamu tidak tahu yang terjadi dalam kandungan. Jadi dalam jalan kita memang dibuat tidak tahu dan tidak ingat. Kenapa? Walau bisawab. Cuman Allah mengatakan kamu pernah bersyahadat. Nah ketika lahir kan harusnya kan menjaga itu toh. Ketika dipanggil harus datang itu. Harus merasa kita bukan apa-apa ketika janin. Tapi kan ada di surat Yasin, kalau nggak salah ayatnya 70-an toh itu. Bahwa manusia itu khosyamu mubin, pembantah yang nyata. Jadi Allah sudah ngendika di surat Yasin, menungsoin dan meyel. Makanya kalau nggak hati-hati ya akhirnya menjadi seleksi alam toh. Mana yang pengeyelan, mana yang taat. Nah inilah konsep Yasin di situ. Membedakan mana yang taat, mana yang tidak. Dan nanti akan di akhirat diminta pertanggungjawaban kan gitu. Di surat Yasin 12 toh, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu aksarahum kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah mengatakan nanti ada second life, hidup kedua itu ada. Saya yang membangkitkan dan saya yang mencatat amal perbuatan di manusia ketika hidup itu. Nah, kenapa jadi pembangkang? Ya mereka ada wis pinter, wis duit, di jabatan, mulailah pembangkangan terjadi. Nak gak rekoso ya mesti kelingan. Makanya agak loroi kelingan. Loro titik lho sing disebut Gusti Allah. Guys, nang rumah sakit kadang-kadang diinfus Allah Gusti Allah, kula nyuwun sehat. Kula ndonga yo kusuk banget. Ya butuh kok ngene. Malaikat teko, ya wis tak kei mari we. Wah, apian yo Gusti Allah, malaikat besok kalau tak mari aja ke masjid. Aja nyumbang lupa. Yo wis mari, bareng mari lali. Loro meneh ya. Malaikat teko meneh. Iki kula tenin sik wingi jam HP. Jadi ngomong-ngomong yo ngono kuwi sing loro niku ya. Nek nak niki kula tenan malaikat. Malaikat yo nyantai bae. Malah kowe ombel gedes. Malaikat yo muni ngono kuwi. Sampe iki dikai mari ora eling tenan kok ya. Ampun ya. Ora mungkin wong kaya kowe ngoten iki. Nah, makanya ini untung bisa lo apian. Asik model ngene ya wong sono. Anak Rasulullah Allah kan apian dia ya wis mari ngeyel wis dikai rezeki ini
Esuk ya hitung-hitungan akhirat wae ya ngoten niku to. Mugi ngapi akhirnya ya wong sing maling-maling, wong sing korupsi ya urip malah sugih gitu. Ini wis ngoten niku Gusti Allah. Makanya alhamdulillah panjenengan pun saya sedaya nyantai ngaji tidak tanpa khawatir dioyak polisi gitu, orang tidak kejaksaan nyantai yes ngombe yes ustadz ngomong yes ngemplak udah kok penak tenan gitu Pak. Alhamdulillah. Oh malaikat itu karo niki to kemekelet karo sampeyan. Tapi ada SPJ. Model lain gitu Pak. Ya wis, napa Pak jenengan teng mriki ora ada korupsi tak napa? Ora ono. Boten jenenge ora korupsi mergo piantun sae, kancane sae, sregep ngaji dilindungi Gusti Allah. Ora ono. Jajane apa padha karo Pak Nurul barang. Allah Pak Nurul Mas Munaji ngendi kamu? Aduh ya nyambut gawe suwe ya wis 26 tahun. Wis sekolah CPNS ngantek sakniki gitu. Ya orang tahu korupsi kula niku. Ora mergo ustaz, mergo ra ono. Ono ya tak bantenan. Jadi sebenarnya tidak memberi kesempatan itu nikmat ya. Dilindungi Gusti Allah iki ora ada kesempatan. Nek ana korupsi ya biasa upaya rasa ketik-ketik banget gitu. Wah dhewe didup ngene luwih remuk. Nah kulo miskin lah itu korupsi ayo njuk ngamuk. Itu ya wis alhamdulillah semoten iki mawon sing penting besok teng swarga nggih Bu nggih besok jenengan nang donya ora terkenal ra apa-apa ning dikenal malaikat wis ngoten niku penak. Aduh yang mikir lah ngoten. Tentunya ora terkenal ra apa-apa, aja cetok ora terkenal wae. Ini lak dikenal malah malaikat. Kayak unyu-unyu ngono wis malaikat. Monggo jenengan sono to. Iki pas ngaji selonjor. Malaikat lho doaku lho. Lah rasa diteko. Dadak ditekuk bareng. Sampai ngomong nak malaikat ki seneng karo wong sing ngaji. Abang ra ono golek dititeni ya. Monggo jenengan sono to. Nggih iki pas ngaji Mas aku ngantuk to. Wis ora apa-apa karena sapa sing ngantuk pas pengajian ada turu iki ganjarane tikel ping 7. Tenang ya, barang siapa yang sedang mencari ilmu dengan ikhlas lalu tertidur pulas maka pahalanya lipat 27. Hadis riwayat Agung Budianto. Akhirnya betul Surakoh itu mengejar karena apa? Karena hadiahnya seekor unta merah yang besar. Itu benar-benar disebutkan itu. Karena unta merah yang besar itu adalah tunggangan terbaik di zaman Rasulullah. Kendaraan terbaik itu unta merah. Nah kini ya kira-kira Pajero, Fortuner, Alphard, ya, Civic Turbo. Ini nak untane kuru ya tos. Akhirnya dikejarlah itu, ya. Karena beliau itu, makanya beliau tidak lewat jalan utama. Tapi beliau naik ya, ke bukit ya, dan lalu berhenti di sebuah gua yang selama 3 hari 3 malam. Gua itu 6 km dari Mekah. Dari Ka'bah itu sekitar 6 km dan itu menjadi gua yang penting dalam sejarah hijrahnya Rasul. Gua apa? Bapak Ibu masih ingat gua Hira, gua Sur. Nak wedok jenenge Suryono, Suryani, nak lanang jenenge Suryono. Kebetulan Suryani, wonten Bu Suryani? Rasa nambah-nambah Suryanti dan Suryono. Niku sakniki buka bom teng cebongan. Yo nganune tawon ora loro. Karena Suryono ge anak lo tak gawe ono bar dipagas mendingan loro ding.
Lah yo batin hati pakas kan ra lara ya. Lah wis rampung. Nah itulah akhirnya gua itu namanya Gua Sur. Gua Sur itu lebarnya hanya 3 kali 4 meter persegi. Ini yang hebat betul. 3 kali 4 meter persegi sampai pintu masuk dan keluarnya itu kelihatan. Saking sak kamar aja. Bagaimana mungkin melindungi Rasulullah? Jadi logika manusia itu kecekel 200 orang menghunus pedang. Tujuannya siji mateni Rasulullah lalu Sayyidina Abu Bakar. Nah akhirnya turunlah asbabun nuzul, turun ayat yang terkenal itu yaitu surat At-Taubah 40. Nah ini lah terkenal. Punapal tereng dengan urung berarti ra terkenal. Ilatan suruh fakot nasarullah. Ketika tidak ada yang menolongmu, aku yang menolongmu, itu loh kalimatnya. Sampai selevel Sayyidina Abu Bakar saja itu khawatir betul, ketakutan. Ya karena Rasul di situ, nak dibunuh dia di situ. Dalam 3 kali 4 meter itu Sayyidina Abu Bakar loh. Apalagi cuma Sayyidina Nurul. Isben ya kancaku ya kuwi sohib ya Sayyidina Munaji ora cetha. Nah betul akhirnya apa? Katakan bahwa it akhraja ketika kamu dikeluarkan isalladzina kafaru sanisna ini ketika kamu dikeluarkan kemudian kamu berhenti di sebuah gua. Katakanlah pada lisoibi pada sahabatmu bahwa la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu khawatir bersedih karena Allah bersamamu. Ini luar biasa kalimat ini. Langsung Allah menurunkan satu kalimat yang sangat masyhur yaitu bi junudihi lam taruha, tentara yang tidak kelihatan. Jadi gaya Allah membantu manusia itu tidak perlu diketahui oleh manusia. Bahkan di surah At-Talaq kan dikatakan layak tasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi di At-Taubah tidak layak tasib, lebih keren lagi, tentara yang tidak kelihatan bijunudi lam taruha. Nah, lalulah diturunkan apa tentaranya? Rumah laba-laba, memenuhi pintu keluar dan pintu masuk utuh. Tiba-tiba muncul di sana. Dan sarang burung merpati dengan telurnya yang mengesankan tidak ada orang di situ dan tidak ada orang masuk gua, berarti kan rusak rumah laba-labanya. Karena saya berhubung kalau jengke dan sebagainya ya tidak mungkin manusia akan masuk. Nah inilah gaya Allah untuk membantu. Saya pernah ditanya, Ustaz kenapa repot-repot pakai rumah laba-laba? Mbak Uwis Surakoh dikasih COVID-19 atau mati kabeh ya, atau diare akut atau dikasih batu ababil ngoten iki. Tapi saya tidak tahu ya, itu rahasia Allah toh. Tapi paling tidak kita dapat pelajaran karena Rasul itu nabi di akhir zaman. Kalau modelnya dikai air bah, dikai lindu yang tekno umat Rasulullah. Anggere sing korupsi dikasih banjir, ale milih kan angel. Kadang-kadang si korupsi ora luwih wangun si korupsi. Batisan ya luwih wangun ya toh, haji yo fasih ya toh. Ya kadang batikan barang. Nek sampean batin ngono kuwi kok ya. Sing batikan ning kula kali beliau ya. Nah, akhirnya kan kita tahu Allah kan menutup ayat ini dengan kalimat yang luar biasa. Kalimatullah yal ulya. Kalimat Allah itu pasti mulia. Tapi kalimatul ladzina kafaru sufla. Kalimat orang kafir itu hina dihina. Mesti ngoten niku, Pak. Awal itu manusia itu perlu perjuangan. Jadi diuji. Tapi Allah pasti akan memberikan kemenangan. Sudahlah, percaya mawon. Ya ini yang harus dipahami betul. Ketoknya ra mungkin jadi mungkin. Kan 3 kali 4 meter persegi itu kan pendek toh. Anak gua Indonesia kena go delik ya, seperti gua jadi jajal di Ayam Kebumen itu kan dalam atau karena gua sendiri tidak seindah gua jadi jajal dan tidak seeksotik gua Pindul di Gunung Kidul dan tidak seosem gua Gong di Pacitan, bahkan tidak seheroik gua Selarong di Pajangan Bantul.
Amin 3 kali 4 meter ya dia kan. Iya lah Gua Maria sampai aja ngaco. Wah nambah-nambah Gua Maria. Kau sana aja melu-melu. Wah kayaknya ini provokator. Akhirnya lolos, masuklah ke Yatsrib. Nah, karena janji Allah kan pasti menang toh. Yatsrib, lalu kenapa Yatsrib yang akhirnya di Madinah itu menerima ya namanya kaum Ansor itu menerima dengan sangat bahagia karena sudah kenal dengan Rasulullah. Karena Sayyidina Umar sudah ada di situ. Dan orang-orang zaman itu banyak sekali karena dia waktu itu ada bendungan yang jebol. Sehingga 2 suku besar di zaman itu pindah ke Yatsrib. Sehingga ketika Rasul datang sudah disambut. Maka lantunan pertama itu kan adalah lagu yang Sholawat Badar itu pertama kali dilantunkan ketika Rasulullah masuk. Intinya kan doa-doa untuk Rasulullah. Gitu. Orang pinter nyanyi. Ya apa tuh kan? Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Ya pun, kalau ya waktu ini minggu. Mau bujuk lo ya mesti protes ya. Saya itu nak nyanyi kan tak tahu rampung. Mengapa ya rasa nyanyi? Bujuk lo mesti nesu. Nyanyi nggak selesai. Orang sidik-sidik di rumah ke rapi. Lo ya santai banget. Wah nyanyi rampung gue tergila-gila. Leleng muka ya. Coba aku nyanyi rampung. Aku mesti gila-gilain aku. Nah akhirnya Yatsrib menjadi Madinah. Al-Madinah, An-Nabi ini hilang jadi Madinah. Ya sekarang Madinah Al-Munawwarah. Nah lajeng beliau ke masjid pertama yaitu Masjid Kubah. Ini Kubah itu 5 km dari kota Madinah, arahnya tenggara. Itu kan ngalor kan, jadi nanti arahnya kan ngoten Pak. Jadi saking mriko, nanti 5 km itu terhenti di Masjid Kubah. Kalau yang haji umroh kan biasanya mesti mampir Kubah. Nggih, lajeng apa salat rakaat. Nggih, kita itu dipugar kan wis ora. Semakin bagus orang kita asli ini. Bu asli kan. Ini pokoknya diyakini di situ lah masjid. Rasulullah lalu sholat Jumat pertama di Madinah itu dengan pola sholat Id. Jadi beliau sholat dulu baru khutbah. Lalu setelah di Madinah beliau dibalik seperti yang sekarang. Nah, disitulah Rasulullah mulai membangun masjid, membangun kota Madinah berkembang bagus, lalu mulai perang. Perang Rasulullah itu ada di tahun kedua Hijriah namanya Perang Badar. Nah, di Perang Badar kemudian Rasul 9 tahun perang sampai usia 62 tahun. Ya 9 tahun itu beliau 27 kali perang. Dari Perang Badar ke perang terakhir Perang Tabuk, yaitu perang yang mengalahkan Romawi itu. Lalu beliau siap kembali ke Mekah mengambil tanah tumpah darah. Namanya peristiwanya Fathul Mekah, penaklukan Mekah, membawa 70.000 tentara tapi menyerah tanpa syarat. Mekah lalu ditaklukkan, beliau menguasai Mekah Madinah, menutup Al-Quran di Bukit Arafah, lalu kembali ke Madinah lagi di situ di sana. Nah, setelah itu diganti Sayyidina Abu Bakar, itu diganti Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar itu mulailah membuat kalender Islam. Karena waktu itu dia diprotes para gubernurnya karena surat-surat khalifah itu tidak ada tanggalnya. Lalu dibuatlah penanggalan Islam berbasis dari pindahnya Rasulullah. Jadi kadang-kadang saya agak bingung ketika banyak kawan-kawan itu berdebat Rasulullah pernah peringatan 1 Muharram atau tidak. Ya jawabannya mesti tidak. Pasang 1 Muharram kan pun sedo. Pengaruh peringatan sekolah kuburanmu. Kadang-kadang itu kawan-kawan aneh gitu loh. Nak berdebat ini ramu tuh, jadi kita narapan. Kita pinter, jadi kita petuk. Pokoknya kita ini mau.
Wong nggak ada kok ngomong ini mesti bodoh. Begini sih kok ngomong sih bener. Ya nomor siji kula nomor loro beliau. Karena ustadznya bodoh ya apa-apa. Ustadznya hafal Quran bodoh. Ya sampean hafal ora berarti nemen. Ini padha bodoh ini kumpul ini penak bukan malah ketok pinter. Cobi manuk ababil nih nggih burung ababil. Jenenge dudu ababil itu bukan nama burung. Dia ngertine nama burung loh. Manuk apa ababil gitu. Niku artinya itu sekumpulan ababil niku. Nah kecil ada diandani jenenge burung apa ababil akhirnya dari rombongan kan rapopo. Ana sing bener kayak gitu. Berarti sajane santai bae gitu. Jadi bener ora perspektif saja. Bercanda ya. Tapi betul itu. Nah akhirnya Rasulullah Sidro Umar aku berkembang pesat. Nah bagaimana di Indonesia? Di Indonesia masuknya lewat pedagang lewat jalur utara dan selatan. Jalur utara itu berarti lewat Ring Road Utara, jalur selatan berarti lewat Bantul. Jadi jalur utara itu lewat Damaskus, tapi akhirnya lewat utara dulu ke Damaskus, Oman, tapi tetap aja lewat Sri Lanka. Kalau yang selatan itu Madinah ke bawah, Madinah langsung ke bawah sampai ke Ceylon ke Sri Lanka. Basisnya lewat Sri Lanka lalu turun ke bawah. Makanya pertama kali yang masuk itu Samudra Pasai. Dia menikah di Aceh, ya, Samudra Pasai. Wah, melangi gitu. Mana demi itu. Repot ini. Artinya masuk Samudra Pasai. Kalau di Jawa kan Maulana Malik Ibrahim itu di Jawa Timur jadi Sunan Ampel. Nah lalu kalau ke Jawa Tengah kan Demak. Ya. Kalau Jawa Barat di Pajajaran. Nah Demak itu masih keturunan Brawijaya kelima. Itu mulai surut lalu di Demak ada Raden Patah. Itu putranya Brawijaya kelima. Beliau punya semacam pondok atau percikan gitu ya dengan nama Gelagah Wangi. Gelagah Wangi itu bagus sehingga diberikanlah hadiah berupa wilayah jadi Kesultanan Demak. Ibu kotanya di Bintoro. Bintoro itu malah disebut Demak Bintoro dengan urutan pertama Raden Patah punya istri dari Palembang dia yang ibu Cina Islam itu. Akhirnya beliau bergelar Raden Patah itu sampai wafat. Makanya Pantai Utara kan sangat dipengaruhi oleh masjid Demak itu sehingga ada masjid peninggalan sampai sekarang kan di Pantai Utara. Nah lalu situ diganti Pati Unus. Nah Pati Unus itu yang menyerang Portugis ya atau Portugis ya. Kemudian diganti Sultan Trenggono. Tapi setelah itu surutlah Kesultanan Demak karena ada intrik-intrik keluarga. Lajeng ketika turun muncullah seorang pemuda dari Tingkir. Namanya Joko Tingkir dengan nama Mas Karebet. Mas Karebet itu ampuh wonten nggih. Ini kan babat ya, cerita babat, cuman saya caosi berusaha, jadi versi saya itu versi babat Pajang lewat Sunan Kudus ini. Tapi nanti babatnya Aryo Penangsan beda lagi. Jadi babat itu kayak tulisan sejarah yang diperintahkan oleh penguasa saat itu. Jadi babat itu nanti warna-warna dan beda-beda, tergantung siapa yang memerintahkan. Sik biayanya sapa? Saiki iki lembaga survei ngoten lho. Itu kan aja toh survei itu ya kan. Dari LSI ini mesti melu pemerintah, mesti LSI gitu. Gue sik liyane melu oposisi tergantung sik bayar. Gitu. Misalnya sono ini pengen LSI survei ya sampean sing diapa-ape sono terus. Nah itu jajan kan biar misalnya namanya babat. Nah yang berkembang itu adalah babatnya Sultan Hadiwijaya itu. Jadi ceritanya ini benar jenis babat kan apa cerita zaman dulu. Kemudian Aryo Penangsang ini pengen berkuasa juga karena merasa masih keturunan Demak juga. Sehingga antara Sultan Hadiwijaya
Maskarebet itu dengan yang dipajang dengan Adipati Arya Penangsang itu berseteru. Adipati Arya Penangsang itu dicepu Pati dan Blora. Makanya Arya Penangsang itu jadi pahlawannya orang-orang Blora dan Cepu Pati. Saya tahunya kemarin kan saya mendampingi teman-teman dari FIB, Pak Arif dan Pak Bahak itu mau mencari mengangkat pahlawan Jeporo itu Kartini. Itu jadi pahlawan nasional waktu itu. Kemudian boten era Kartini. Era Kartini kan empun. Dewi Sartika ngaco ya. Dewi Sartika Demak yo Siti Markona. Wah, Dewi Sartika. Meski itu ora cetol. Nah, kemudian akhirnya disayembarakan. Akhirnya siapa sih bisa membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan hutan mentawai, alas mentawai. Muncullah Danang Sutawijaya, putranya Ki Ageng Pemanahan. Orang Danang sing itu aku mau. Pak Mas Danang. Ini Danang Sutawijaya punya tombak jenenge tombak Kiai Kleren. Adipati Arya Penangsang duwe keris jenenge Setan Kober, kemudian kudanya jenenge Gagak Rima. Lalu perang lah, akhirnya ikut sayembara. Penyasihatnya jenenge Ki Juru Mertana. Kok malah ketoprak? Ini sejarah Islam ya. Akhirnya itu banyak satu Muharram. Akhirnya perang dan singkat cerita Danang Sutawijaya menang, dapat alas mentawai ya Jogja menika. Jadi Jogja menika alas mentawai, lalu dibangunlah kerajaan Islam Mataram. Pertama di Jogja itu bergelar Panembahan Senopati, lenggahipun wonten Kota Gede. Makanya sekarang Keraton Kota Gede itu masih ada. Masjidnya Keraton Kota Gede masih ada. Itu menjadi saksi perkembangan Islam sehingga wong Yojo sing biyen Hindu Buddha kan ada Prambanan dan Borobudur ya, dan animisme semuanya masuk Islam termasuk kita. Nah inilah yang hebat. Nah cuman saya cari sejarahnya saking Kota Gede tekan sono iki ora ono. Anak saka Gujarat kan pedagang kain, pedagang rempah-rempah gitu. Anak saka Kota Gede rene iki pedagang opo? Cilok bumbu. Nah, pedagang cilok kok agama Islam. Nah inilah, jadi memang desain Allah itu luar biasa. Kalau sudah kita kembalikan, ya kita kembalikan kepada hijrah Rasulullah. Kalau enggak, ya mungkin kita tidak tahu tentang agama Islam ini. Jadi mungkin orang ngerti hidup di surga. Kesimpulannya adalah bahwa bahwa hidup itu memang harus hijrah dan jihad. Al-Baqarah 218, An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajiru fi sabilillah. Sapa wong sing hijrah dan jihad karena Allah akan mendapatkan 3 kebaikan di dunia dan 1 di akhirat. Fil ardi muraghaman katsira wasa. Di bumi itu dikuatkan hidupnya, dikuatkan perusahaannya, dikuatkan keluarganya. Sehingga di breakdown di surat Muhammad ayat 7. Intang surullaha yaksurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang mau membantu agama Allah, pasti hidupnya akan dikuatkan. Yang kedua, kasiro, ditambah-tambah. Yang ketiga, wasa'ah, dicukupkan oleh Allah. Karena oke ning ra cukup, sithik malah cukup. Itulah yang namanya. Maka Allah sampai katakan kasiro wasa'ah. Orang yang mau bantu masjid, wong sing iso
membantu agama Allah itu akan diberi pahala yang banyak dan cukup. Ya, cukup buat Gusti Allah kan pasti cukup betul. Ya milih ndi? Oke kurang sidik cukup milih sik pundi? Oke, cukup. Soalnya kepilih. Wong pilihane loro kok milih tanggung. Oke kurang sidik cukup lo ya milih oke tur cukup. Didolmu. Angge ya padha karo napa? Dia anak itu ayu banget to jenenge. Sik nyenengi cah lanang akeh. Sing pertama iki sugih nemen ning ora tau salat. Sing kedua ki miskin sregep salat. Jadi nek milih mantu sing kaya ngono. Sugih tur sregep. Sik niku ora gelem dadi mantumu. Oh, cetok bilang loro lho. Aku milih sing sugih terus sing salat. Enggak lah. Itu yang disebut dengan barokah. Sampai di An-Nisa 100 sumayu derikuhul maut. Kalimat depannya kan wa ma yuhajiru fisabilillah yajid berarti muraghaman kasira wa samawan yakhruju min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Sapa sing keluar dari rumahnya hanya karena Allah dan Rasulnya, maka kalau dia mati aqaha ajrahu Allah, aku berikan pahala yang besar. Wa kana Allah ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ini loh Ibu, Masya Allah, itu loh yang keren. Walaupun hidup itu digawe jihad kan, digawe untuk apa namanya, untuk hijrah, moving, bergerak. Sampai panjang lagi bangun ini kan bentuknya moving, hijrah. Karena Islam itu tidak pernah dibangun hanya dengan berdiam diri. Menurut agama Allah turun lalu dibantu, tidak pernah. Rasulullah SAW berjuang itu Rasul loh, orang istimewa, pinter, dibegengi Gusti Allah. Itu ketika pindah di Mekah Madinah itu, yang ikut Rasul itu tidak lebih dari 10% loh Pak. Sing 90% itu nyayali kabeh. Ini yang harusnya membuat kita itu semangat. Rasul diayali apa meneh awake dhewe. Awake dhewe dakwah kok diayali biasa. Rasul sing ngayali 90%. Orang yang pinter resik Al-Qur'an hafal komplit nggih, duwe kelebihan ming 10% apa meneh ming awake dhewe. Makanya hasil dari dakwah hijrah kan tidak pernah dalam bentuk keberhasilan 100%. Kan? Rasul saja cuma 10%, tapi butuh waktu sampai menguasai dunia kan butuh waktu. Sampai situ aja belum selesai loh Rasulullah itu. Sampai situ kan diteruskan Sayyidina Umar sama Umar. Sampai terus saja untuk pejuang-pejuang itu. Itu Rasul pemenang awake dhewe. Makanya ya sebatas yang kita lakukan aja. Sampai Allah mengatakan aku hajar Allah tak panggil paling yang besar. Maka tidak ada balasan orang yang berjihad itu kecuali mati syahid. Mati syahid kan berjenjang, ada yang diampuni dosanya sebagian, dimudahkan hisabnya sampai dibebaskan hisabnya, tergantung tingkat jihadnya. Nah inilah Bapak Ibu yang membuat kita kan tidak pernah Islam dibangun domotok. Baru subuh buah roncong. Subhanallah, bojone teko. Akne berhasil tak astagfirullah, bojone teko meneh. Gue bayar SPP, subhanallah. Bojone teko meneh, gue buka arisane, Allahu Akbar. Wis le ndonga rong jam ngelih mulih. Mbokne pangan tesbihmu kuwi. Nah artinya Islam kan tidak pernah dibangun hanya dengan doa, tapi memang moving bergerak supaya setiap langkah itu bernilai ibadah. Afalam yasiru, lihatlah orang-orang yang berjalan. Makanya saya teken penjelasan menikah tetap pondok kajian itu bagian dari sebuah hijrah. Saya tutup kajian saya sebelum nanti kita doa adalah ketika Rasulullah mau pulang ke Nabawi, ke Madinah, itu kan beliau membagi rampasan perang. Kan menang perang itu Al-Ghani di Ghaniyah, harta rampasan perang. Nah itu kabeh dibagi kok. Wah, kabeh yang oman. Ana sing entuk wedhus, ana sing entuk unta, ana sing entuk kulkas.
Aku ya mesti itu dipasangin gitu. Jebulane jalan gembira. Tuturungan goni ya. Untuk kambing, untuk duit. Tapi ada yang istimewa saat itu. Rasul itu hebat. Ternyata sahabat yang paling dekat, ring satu lah ya, yang berjuang sejak awal ya, sampai taruhannya nyawa, itu orang itu apa-apa. Belas lah dikasih. Itu bedanya. Nah saat ini ring satu mesti untuk disek dewe ini betul. Nah milih disek dewe, ring satu ya tak. Model ini lah ring boh, ring sok ring satu kita cara saat ini untuk disek dewe. Ini nak zaman dia malah boten. Itu hebatnya Rasul. Ring satu itu orang untuk apa-apa belas. Nah, ini biasa jenenge menungso protes. Ya gremeng lah. Kan rawani matur Rasul itu rawani. Rasul adil sing berjuang ket biyen gitu. Yo nampak gambar ya ono. Ora itu apa-apa iki piye ngoten. Sing kambing melame lu teko wis pidato rono rene ora ngopo-ngopo malah entuk kayak bensin itu Pak entuk udut. Akhirnya tekan Rasul lek gremeng itu. Dilumpukkanlah ring sakit orang-orang hebat zaman dulu yang pois hidupnya hanya untuk Rasul. Kenapa? Aku tahu kamu bertanya-tanya kenapa tidak aku bagi goniah untuk kalian. Padahal kalian yang ikut aku sejak awal, saya tahu saya nggak melupakan kamu. Demen kan? Akhirnya Rasul mendikau. Karena saya tahu di akhirat nanti aku sudah diberitahu derajat kalian itu tinggi masuk dalam surga. Kalau sekarang kamu tak kasih kambing, derajatmu akan turun sama dengan orang-orang yang berjuang hanya untuk mencari kambing dan unta. Ya sekarang pilih yang mana? Kamu dapat aku, derajatmu tinggi di akhirat, atau kamu akan aku kasih kambing dan uang, derajatmu sama dengan orang yang berjuang hanya akan memperoleh kambing dan uang yang akan habis dalam sesuatu. Menangis kabeh. Sahabat tuh menangis sejadi-jadinya. Ketun banget dua pikiran kayak gitu. Ternyata Rasul tuh wahabi ilmu nubuah. Sikapnya nubuah. Artinya apa? Ilmu yang tidak sampai dipikirkan oleh manusia biasa. Dia akhirnya pindah ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Dari Mekah itu orang nggak tahu apa-apa. Sampai dideng ngomong sing nggo berjuang. Kondor itu kalau sahabat orang nggak bawa apa-apa. Itulah Rasul kita. Karena mereka udah ngomong kowe kula derek jenengan kula mboten butuh napa-napa, kula nuwun panjenengan mawon kula dereke kondur. Itulah sama dengan kita. Kita itu sepanjangan piantun saya ngurusi masjid, gelem mau berjuang, ya, menegakkan ini. Jangan sampai rendah. Jangan sampai menurun ning mergo urusan dunia yang tidak seberapa. Ning mergo pengen top, mergo duit ra genep 1 miliar, ra genep dit 1 yuta, 2 yuta, kita kehilangan derajat yang tinggi itu. Eman-eman guys. Karena kitalah orang-orang yang akan mendapatkan derajat tinggi. Mosok wis dhuwur ngene, ming mergo duit sebentar wis sithik, ming mergo harta yang tidak seberapa. Digawa mulai we ilang kok, digawa ambek entek kok. Iso ngilangke sing urusan swarga. Inilah jihad yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu monggo yuk jihad itu seperti itu. Eman-eman tenang. Ya. Sekarang kita pikirkan, kita itu ditunggu Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Ketika menerima surat Al-Kautsar, Rasul itu senyumnya luar biasa. Sampai ditanya Anas bin Malik, Rasul gimana kok panjenengan senyum bahagia hari ini tidak seperti biasanya? Aku memperoleh wahyu malam ini. Lah kan biasa wahyu itu. Kayak menopo karena itu Al-Kautsar, aku diberitahu Allah bahwa aku akan bertemu umatku di Telaga Al-Kautsar. Rasul itu kangen banget rawahe dhewe lak ngoten iku. Sesaat ketemu umatku di Telaga Al-Kautsar itu binahar kata Allah. Binahar, sungai yang berjernih. Kemudian apa? Bintang-bintang di atasnya abyur, indah sekali angin sepoi-poi, itulah Al-Kautsar. Kita ditunggu di sana, ya mboten lho Pak. Adil ditunggu di sana. Ngatasé ning awake dhewe. Emang kita siapa? Emang layak kita jadi Rasulullah? Tapi nyatanya dijanji kok. Jadi ini monggo. Jihad itu ditenangake. Aja ming mergo urusan donya iki
Wis lewat lah, wis dengan piantun saya urusi masjid warna-warna, urusan dunia ya tetep wis ana sing ngatur. Ning aja kok ngantek ngilangke niat kita untuk jihad fisabilillah. Jadi ben tetep ditunggu Rasulullah. Nah sakjeke urip ten mriku niku. Masya Allah, kan ngoten niku. Kita itu kadang-kadang kok ngaten apa ora diingatkan dan sok lali ngoten nggih. Nah, karena dari itu derajat paling tinggi seorang kan ketika kita menjadi ahlul jannah. Karena kita itu memang nggak layak masuk surga. Dosa kita terlalu banyak. Tapi karena Rasulullah memberi syafaat, kita jadi layak masuk surga. Jadi sing mereka ada mlebu swarga iki syafaate Rasulullah. Bukan karena kehebatan kita itu bukan dosa. Tapi karena syafaatnya Rasulullah, Gusti Allah awak dhewe Rasulullah, awak dhewe diampuni dening Gusti Allah. Satu-satunya nabi, satu-satunya manusia di padang mahsyar yang masih berani menegakkan wajahnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh niku ndungkluk surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayatnya 28 29. Wa taro kula umatin jasiyah kula umatin tuta ila kitabiha al yauma tujza ma kuntum ta'malun kata Allah. Lihatlah orang-orang itu bersimpuh. Kenapa bersimpuh? Karena dia tinggal menunggu kitab yang dia kumpulkan. Kenapa bersimpuh? Karena kita sudah enggak bawa apa-apa, Pak. Surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat dari 15 sampai 29. Manusia itu dibangkitkan dari kubur, ya toh? Mereka dibangkitkan dalam keadaan bervariasi. Yauma idzin yasduruna su'astata liyurahu a'malahu. Bangun tanpa baju, tanpa alas kaki. Dibangunkan, ya toh, tidak kenal anaknya, anak tidak kenal bapaknya. Matahari sudah diguncangkan 500 tahun, gelap gulita. Bumi dibalik, langit dibalik jadi padang mahsyar. Selesailah dunia. Yo, ale adewe jenggalak we pripun. Sesuatu yang dibanggakan dunia itu habis semua kok. Bangun tanpa baju, tanpa alas kaki. Matahari yang gilang gemilang niki gelap gulita. Tanah sing ombo, omahe ombo, mobile opeh, sawahe berhektar-hektar. Dibalik kok wis ilang kok. Sing diandalke anake bapak nih, bapak tidak kenal anaknya, anak tidak ingat bapaknya. Arep ngopo kecuali kita hanya bersimpuh di padang mahsyar. Kecuali apa? Jihad kita yang akan menolong kita. Kambinge, ontone, duite hilang kok ora digowo. Makanya Rasul ngeleke kaum itu sudah tinggi derajatnya karena mau berjihad di jalan Allah. Jangan sampai menjadi turun hanya kamu ingin kambing, ingin onta. Ya saya kira demikian ya. Kalau nggak sing kere ini mulai baper, ya tahu. Dari ngomong ke Al-Jasiyah itu wedi tenan Pak. Ayo sesuk wis ora ono apa-apa piye, mentok ini kok. Hidup terakhir ya, ra iso balik ya. Anak kene iso balik. Anak temen arep ngopo cobi? Wis rampungan ya. Sing diandalke ora ono kabeh. Muni lumahe ombo, sing kon sapa dibalik lu Gusti Allah. Muni anake ampun, muni keluargane ampun, endi anak ora kenal bapak, bapak tidak kenal anaknya. Pakaiane sing apik-apik, telanjang kok kata Rasul. Manusia dibangkitkan itu tanpa baju, tanpa alas kaki. Artinya kebanggaan dunia itu sudah tidak ada lagi. Ajeng nopo cobi bisa. Kecuali kita pasrah bersujud, jasiyah berlutut menunggu kita. Makanya kesempatan saat meninggal iso melumpuhke catatan di kitab-kitab itu. Mungkin diundang dengan semangat tahun baru sedaya menjadi ahlul jannah. Amin ya Allah. Saya kira demikian refleksi sedikit tentang tahun baru, sedikit mungkin wonten manfaat itu.